Apa yang akan Bunda lakukan jika tiba-tiba bos suami mentransfer uang puluhan juta dengan tulisan, uang duka untuk calon janda? Padahal, suami Bunda sedang tidur nyenyak di kamar. Saya pikir ini salah transfer atau lelucon jahat, ternyata ini adalah awal mula tawaran menjijikan yang akan menghancurkan rumah tangga saya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ada pepatah tua yang mengatakan, kabar buruk tidak pernah mengetuk pintu dengan sopan. Dia datang mendobrak masuk. Seringkali di saat kita merasa paling aman, di saat kita paling lengah. Malam itu, jam dinding di kamar menunjukkan pukul 2:15 pagi. Dunia di luar sana sedang hening-heningnya. Di dalam kamar kontrakan kami yang sederhana ini, hanya terdengar suara dengkuran halus Mas Bayu, suamiku, yang tidur lelap di sebelahku. Wajahnya terlihat begitu damai, gurat lelah di keningnya sisa bekerja seharian perlahan memudar dalam tidurnya. Aku membenarkan letak selimutnya pelan-pelan, takut gerakanku membangunkannya. Kami hanyalah pasangan sederhana. Hidup kami tenang, jauh dari masalah, dan aku sangat bersyukur untuk itu. Setidaknya, itulah yang aku yakini sampai beberapa menit yang lalu. Saat aku baru saja hendak memejamkan mata, ponselku yang tergeletak di atas nakas tiba-tiba menyala. Cahayanya menembus kegelapan kamar, menyilaukan mata, diikuti getaran panjang yang menggeser posisi ponsel itu sedikit. Perasaanku mendadak tidak enak. Siapa yang mengirim pesan jam segini? Biasanya, pesan tengah malam hanya membawa dua jenis kabar. Promo operator yang mengganggu, atau berita duka cita dari kerabat jauh. Dengan mata yang masih berat karena kantuk, tanganku meraba-raba nakas, meraih benda pipih itu. Aku membuka kunci layar. Mataku langsung tertuju pada notifikasi dari aplikasi perbankan. Ada dana masuk. Aku tertegun. Kantukku hilang separuh. Nominalnya bukan main-main. 50 juta rupiah. Jantungku mulai berdegup lebih kencang. 50 juta? Dari mana? Apa Mas Bayu dapat bonus tahunan dan lupa bilang padaku? Atau jangan-jangan ini uang salah transfer? Pikiranku berkecamuk. Kalau benar salah transfer, aku harus segera lapor bank besok pagi. Aku tidak mau memakan hak orang lain. Dengan tangan yang mulai terasa dingin karena AC kamar, aku membuka detail mutasi rekening itu. Aku ingin tahu siapa pengirimnya. Nama pengirimnya tertera jelas, Burhanuddin. Aku kenal nama itu. Pak Burhan. Itu nama pemilik perusahaan tempat Mas Bayu bekerja. Bos besar suami saya. Ada rasa lega sesaat. Syukurlah, pikirku. Mungkin ini benar-benar apresiasi atas kerja keras Mas Bayu yang sedang memegang proyek besar. Tapi, senyum tipis di bibirku lenyap seketika, hangus terbakar saat mataku turun ke kolom catatan transfer. Darahku, yang tadinya hangat, mendadak terasa seperti es yang mengalir ke seluruh pembuluh darah. Napasku tercekat hebat di tenggorokan. Di sana, di kolom berita transfer itu, tertulis satu kalimat pendek dengan huruf kapital semua yang seolah berteriak di depan mukaku. Tertulis, pesan untuk jandaku. Aku membacanya sekali lagi, memastikan mataku tidak salah lihat. Pesangon, untuk jandaku. Duniaku berputar. HP di tanganku hampir saja terjatuh menimpa wajah. Apa maksudnya ini? Janda? Kata itu terasa asing sekaligus mengerikan. Refleks, kepalaku menoleh kaku ke samping. Ke arah Mas Bayu. Suamiku masih di sana. Matanya terpejam. Tubuhnya tertutup selimut sebatas dada. Pikiran buruk menyerbuku tanpa ampun. Apa Mas Bayu sudah meninggal? Apa dia meninggal dalam tidurnya barusan tanpa aku sadari? Dan Pak Burhan entah bagaimana tahu lebih dulu? Itu tidak masuk akal. Dengan tangan gemetar hebat, aku menempelkan telapak tanganku ke pipi Mas Bayu. Hangat. Aku dekatkan telingaku ke hidungnya. Ada hembusan napas teratur yang menyapu kulitku. Aku letakkan tanganku di dadanya. Jantungnya masih berdetak. Irama kehidupannya masih normal. Suamiku hidup. Suamiku sehat walafiat. Lalu, uang apa ini? Kenapa Pak Burhan menyebutku janda? Kata pesangon biasanya diberikan untuk orang yang dipecat. Tapi kata janda
diberikan untuk wanita yang suaminya mati. Logikaku berusaha mencari alasan rasional di tengah kepanikan ini. Mungkin Pak Burhan salah kirim? Mungkin dia mau kirim ke istri karyawan lain yang baru meninggal, tapi salah memencet nomor rekeningku? Ya, pasti begitu. Pak Burhan itu orang terhormat. Aku pernah bertemu dengannya sekali di acara kantor. Dia sopan, berwibawa, dan kebapakan. Tidak mungkin dia mendoakan suamiku mati, kan? Tapi kenapa ada kata ganti kepemilikan di sana? Jandaku. Seolah-olah janda itu milik dia. Rasa penasaran bercampur takut mendorongku melakukan hal nekat. Jam 2 pagi lewat 20 menit. Aku menekan tombol panggil ke nomor pribadi Pak Burhan yang tertera di notifikasi itu. Nada sambung terdengar. 1 kali. 2 kali. Jantungku rasanya mau meledak. Aku melirik Mas Bayu terus-menerus, takut dering telepon ini membangunkannya. Kalau Mas Bayu bangun, apa yang harus aku jelaskan? Bahwa bosnya baru saja mengirim uang duka padahal dia masih bernapas? Telepon diangkat. Halo? Pak Burhan? Bisikku dengan suara bergetar, menahan tangis. Maaf mengganggu malam-malam, Pak. Saya istrinya Bayu. Hening. Tidak ada jawaban dari seberang sana. Tapi aku bisa mendengar sesuatu. Suara napas. Napas yang berat dan tenang. Pak, lanjutku lagi, berusaha terdengar sopan. Ini saya mau konfirmasi. Bapak baru saja transfer uang 50 juta ke rekening saya. Tulisannya pesangon janda. Bapak salah kirim, kan? Suami saya masih ada di sebelah saya. Pak, suami saya masih hidup. Masih hening. Lalu, terdengar suara itu. Bukan permintaan maaf. Bukan penjelasan salah kirim. Melainkan suara tawa kecil. Tawa tertahan yang terdengar sangat dekat di telinga, seolah dia sedang berdiri tepat di belakang pintu kamarku. Lalu dia berkata pelan, nikmati uangnya, sebentar lagi kamu akan membutuhkannya, sayang. Sambungan terputus. Aku terpaku. Tubuhku membeku total di atas kasur. Itu bukan suara Pak Burhan yang berwibawa seperti yang aku kenal. Itu suara iblis yang menyamar manusia. Aku menatap layar HP yang kini gelap. Lalu menatap wajah polos suamiku yang masih tidur, tidak tahu bahwa nyawanya sedang ditawar seharga 50 juta rupiah. Malam itu aku sadar. Ini bukan salah transfer. Ini adalah uang muka untuk sebuah rencana kematian. Dan aku, sendirian di kamar yang dingin ini, tidak tahu siapa yang harus aku percaya, dan bagaimana cara menyelamatkan suamiku dari bosnya sendiri. Matahari akhirnya terbit. Bagi kebanyakan orang, cahaya pagi adalah tanda harapan baru. Tapi bagiku hari ini, sinar matahari yang menembus celah gorden terasa seperti lampu sorot di ruang interogasi, menelanjangi ketakutan yang kusembunyikan rapat-rapat. Aku tidak tidur sedetik pun. Sepanjang sisa malam, aku hanya duduk bersandar di kepala ranjang, memeluk lutut, sambil menatap Mas Bayu. Aku menjaganya. Ya, aku merasa harus menjaganya. Setiap kali dia bergerak sedikit saja dalam tidurnya, jantungku melompat. Aku takut dia tidak bangun lagi. Kata-kata Pak Burhan di telepon, semalam terus bergaung di kepalaku seperti kaset rusak. Pukul 6 pagi, Mas Bayu terbangun. Dia menggeliat, lalu menoleh padaku sambil tersenyum lebar. Senyum yang begitu polos, begitu tanpa beban. Dia tidak tahu bahwa nyawanya sedang ditawar seharga 50 juta rupiah. Saat sarapan, ketegangan yang kurasakan makin menjadi-jadi. Mas Bayu dengan semangat bercerita bahwa hari ini Pak Burhan memintanya mempresentasikan proyek besar. Dia memuji bosnya itu setinggi langit. Bilang kalau Pak Burhan sangat perhatian padanya akhir-akhir ini. Mendengar pujian itu, dadaku sesak. Ingin rasanya aku berteriak, jangan pergi. Bosmu itu gila. Dia baru saja mengirim uang duka untuk kematianmu. Tapi kalimat itu tertahan di tenggorokan. Aku takut. Kalau aku bilang sekarang, Mas Bayu yang emosional pasti akan langsung melabrak Pak Burhan di kantor. Tanpa bukti yang kuat, itu sama saja bunuh diri. Aku harus diam demi keselamatannya. Aku membiarkannya pergi, menatap punggungnya yang menjauh dengan motor bututnya. Rasanya seperti melihat dia berjalan masuk ke kandang singa dengan sukarela. Sepeninggal Mas Bayu, rumah terasa sunyi dan dingin. Aku tidak bisa tinggal diam.
Aku segera menelepon Mbak Rini, istri rekan kerja Mas Bayu, untuk mencari info. Dengan suara yang kuusahakan terdengar normal, aku bertanya apakah di kantor sedang ada isu PHK atau pengurangan karyawan. Jawaban Mbak Rini membuat lututku lemas seketika. Dia bilang kantor sedang untung besar. Tidak ada PHK. Semua karyawan aman dan sejahtera. Kabar itu memukulku telak. Berarti, uang pesangon di rekeningku itu benar-benar personal. Itu bukan kebijakan kantor. Itu murni keinginan pribadi Pak Burhan untuk melenyapkan suamiku dari muka bumi. Aku duduk lemas di sofa ruang tamu, bingung harus berbuat apa dengan uang panas itu. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Satu notifikasi pesan masuk. Bulu kuduku berdiri. Firasatku berteriak bahaya. Nomor tidak dikenal. Foto profil kosong. Tapi saat aku membuka isinya, darahku mendidih. Pesan itu berbunyi singkat, tapi menusuk jantung. Sudah bangun, calon janda cantik, uangnya sudah dicek. Itu baru permulaan. Kalau kamu mau suamimu selamat pulang hari ini, pastikan dia tidak betah di rumah. Buat dia membencimu. Atau, biar aku yang selesaikan dia dengan cara kasar. Aku membekap mulutku sendiri menahan jeritan. Air mataku tumpah. Sekarang jelas sudah. Pak Burhan tidak hanya ingin membunuh suamiku, dia ingin menghancurkan rumah tanggaku dari dalam. Pilihannya hanya dua, aku yang membuat Mas Bayu pergi meninggalkanku, atau Pak Burhan yang akan membuat Mas Bayu pergi selamanya. Dan permainan gila ini, baru saja dimulai. Pernahkah kalian merasa diawasi, padahal tidak ada siapa-siapa di ruangan itu? Itulah yang aku rasakan seharian ini. Setelah pesan ancaman di WhatsApp itu masuk, rumahku sendiri berubah menjadi penjara. Setiap kali ada mobil lewat di depan rumah, aku mengintip dari balik gorden dengan jantung berdebar, takut jika itu adalah orang suruhan Pak Burhan. Aku menghabiskan waktu berjam-jam duduk di ruang tengah, menatap layar TV yang mati. Pikiranku melayang ke masa lalu, mencoba mencari jawaban. Kenapa aku? Kenapa dia menargetkan keluarga kecil kami? Dan tiba-tiba, ingatanku mundur ke 6 bulan yang lalu. Saat acara pertemuan keluarga kantor di sebuah villa di puncak. Itu pertama kalinya aku bertemu Pak Burhan. Di memori otakku, sosoknya dulu terlihat begitu sempurna. Pria parubaya yang berwibawa dan murah senyum. Tapi ada satu momen yang luput dari perhatian orang lain, namun terekam jelas di otakku sekarang. Saat kami bersalaman, dia menahan tanganku sedikit lebih lama dari durasi yang wajar. Kulitnya terasa dingin. Dan matanya, mata itu tidak melihat ke arah wajahku saat bicara. Tatapannya jatuh menelusuri leherku, lalu menyapu perlahan ke bawah. Itu bukan tatapan seorang bapak kepada istri karyawannya. Itu tatapan seorang pembeli yang sedang menaksir barang dagangan di etalase. Lapar, menuntut, dan mengerikan. Dulu aku pikir itu hanya perasaanku saja, tapi sekarang aku sadar. Itu adalah sinyal bahwa dia sudah menargetkan aku sejak lama. Lamunanku buyar saat mendengar suara motor berhenti di depan pagar. Mas Bayu pulang. Aku buru-buru menghapus air mata dan membuka pintu. Mas Bayu masuk dengan wajah berseri-seri, membawa martabak manis kesukaanku. Dia langsung memelukku erat dan bercerita dengan antusias. Dia bilang, hari ini Pak Burhan memanggilnya ke ruangan khusus. Katanya, bosnya itu bertanya banyak hal tentang kehidupan pribadi kami, tentang apakah gajinya cukup untuk membahagiakanku. Mendengar itu, hatiku mencelos. Mas Bayu mengira itu bentuk perhatian. Tapi aku tahu, itu adalah ejekan. Pak Burhan sedang mengejek ketidakmampuan suamiku. Aku ingin sekali marah, ingin memancing keributan agar Mas Bayu membenciku sesuai perintah ancaman itu. Tapi melihat wajah lelah suamiku yang begitu tulus mencintaiku, lidahku keluh. Aku tidak sanggup menjadi istri durhaka. Namun, Mas Bayu tiba-tiba menyampaikan satu kabar yang membuat duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Dengan mata berbinar bangga, dia berkata bahwa Pak Burhan ingin merasakan suasana kekeluargaan. Minggu depan, bos besar itu akan datang untuk makan malam di rumah kami. Kakiku lemas seketika. Mas Bayu berpikir ini adalah kehormatan besar demi kenaikan jabatannya. Dia tidak sadar bahwa serigala itu bukan ingin menaikkan jabatannya, tapi ingin memangsa istrinya.
Tamu yang akan datang itu tidak akan keluar dari rumah ini sebelum mendapatkan apa yang dia mau. Dan aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya tanpa mengorbankan nyawa suamiku. Hari penghakiman itu akhirnya tiba. Minggu malam, pukul 7 tepat. Bel rumah kami berbunyi. Bunyi itu seharusnya terdengar ramah selayaknya tamu yang berkunjung, tapi di telingaku malam ini, itu terdengar seperti lonceng kematian. Mas Bayu setengah berlari membuka pintu dengan antusias. Dia menyambut Pak Burhan dengan senyum lebar, mempersilakan masuk rumah kontrakan kami yang sempit. Dari balik pintu, muncul sosok itu. Pak Burhan mengenakan kemeja batik sutra yang terlihat mahal, sangat kontras dengan cat tembok rumah kami yang mulai mengelupas. Aroma parfumnya menyengat, memenuhi ruangan kecil kami. Bau uang, bercampur dengan bau bahaya. Makan malam itu berlangsung seperti sebuah siksaan bagiku. Mas Bayu terus bercerita soal pekerjaan dengan semangat, memuji-muji Pak Burhan sebagai atasan terbaik. Sementara aku hanya bisa menunduk, mengaduk-aduk nasiku yang terasa seperti kerikil di lidah. Sesekali aku melirik, Pak Burhan mengangguk-angguk mendengarkan Mas Bayu, tapi matanya tidak lepas menatapku. Tatapan mengintimidasi yang membuatku ingin muntah. Di tengah obrolan, Pak Burhan tiba-tiba meminta tolong dibuatkan kopi. Mas Bayu yang ingin melayani bosnya dengan baik, langsung melesat ke dapur belakang. Kini, hanya ada aku dan Pak Burhan. Berdua. Hening. Atmosfer ruangan berubah drastis dalam 1 detik. Aura kebapakan itu lenyap, digantikan wajah dingin yang mengerikan. Dia meletakkan sendoknya pelan-pelan, lalu memajukan tubuhnya ke arahku. Dengan suara rendah dia bertanya, kenapa uang yang dia transfer belum aku pakai? Aku memberanikan diri menjawab dengan gemetar, memohon agar dia mengambil kembali uang itu dan tidak mengganggu rumah tangga kami. Tapi dia justru tertawa kecil. Tawa yang menghina. Dia bilang, suamiku itu terlalu naif dan tidak punya masa depan. Dia memberiku ultimatum. Jika dalam 3 hari aku tidak menggugat cerai, dia pastikan Mas Bayu hancur. Bukan cuma dipecat, tapi dia akan membuat bukti palsu agar suamiku membusuk di penjara. Ancaman itu terhenti tepat saat Mas Bayu kembali dari dapur membawa nampan kopi. Wajah Pak Burhan instan berubah ramah kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Setengah jam kemudian, dia pamit pulang. Saat bersalaman di teras, Pak Burhan menekan sesuatu ke telapak tanganku. Keras dan dingin. Dia bilang itu titipan untuk belanja yang tidak boleh ditolak. Mas Bayu tersenyum lebar, mengucap syukur, mengira itu rezeki. Setelah mobil mewah itu pergi, aku berdiri di teras yang gelap dengan tubuh menggigil. Perlahan, aku membuka genggaman tanganku. Itu bukan uang. Benda itu berkilau tertimpa cahaya lampu jalan. Itu adalah sebuah kartu akses hotel bintang 5. Dan di kartu itu tertulis sebuah catatan kecil dengan spidol hitam, datanglah sendirian, atau suamimu tamat. Malam itu aku sadar, aku tidak sedang berhadapan dengan manusia. Aku sedang berhadapan dengan monster yang memegang kendali penuh atas nasib suamiku. Keputusan sudah kubuat. Malam itu, kartu akses hotel yang diberikan Pak Burhan tidak aku gunakan. Aku membuangnya ke tempat sampah, bersama dengan sisa harga diriku yang sempat goyah karena rasa takut. Aku memilih untuk percaya bahwa Tuhan tidak tidur, dan kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Aku pikir, dengan diam dan menghindar, Pak Burhan akan bosan dan mencari mangsa lain. Tapi aku salah besar. Aku lupa bahwa aku sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak mengenal kata penolakan. Bagi orang seperti Pak Burhan, penolakanku bukanlah akhir, melainkan sebuah tantangan perang. Dan dia memiliki senjata yang jauh lebih mematikan daripada sekadar ancaman kosong. 2 hari berlalu sejak makan malam mengerikan itu. Suasana rumah kami terasa mencekam, seperti langit mendung yang menahan badai. Firasatku terbukti benar saat sore ini, pintu rumah terbanting keras. Mas Bayu pulang lebih awal dari biasanya. Tapi sosok yang masuk ke dalam rumah bukanlah suami ceria yang biasa kusambut dengan senyum. Mas Bayu yang berdiri di hadapanku kini terlihat berantakan. Dasinya longgar, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya merah pada menahan amarah yang meluap-luap. Aku belum sempat bertanya, ada apa, ketika dia melempar tas kerjanya ke sofa dengan kasar. Napasnya memburu. Dia menatapku, tapi tatapannya kosong, penuh kepanikan.
Dia berteriak frustrasi, mengatakan bahwa hari ini ada audit dadakan di kantor. Tim keuangan menemukan selisih dana operasional yang cukup besar di divisi yang dipimpin Mas Bayu. Bukti-bukti transfer mencurigakan ditemukan mengarah seolah-olah Mas Bayu yang menilep uang perusahaan. Kakiku lemas mendengar itu. Aku tahu persis siapa dalang di balik semua ini. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukuman karena aku tidak datang ke hotel malam itu. Mas Bayu menjambak rambutnya sendiri, duduk tersungkur di lantai. Dia bilang, dia dipanggil ke ruangan HRD. Ancaman pemecatan dan penjara sudah di depan mata. Tapi kemudian, dia bercerita dengan suara bergetar bahwa Pak Burhan datang bak pahlawan kesiangan. Bosnya itu pasang badan, meminta HRD menunda laporan ke polisi dan menjamin Mas Bayu sementara waktu. Mendengar nama Pak Burhan disebut sebagai penyelamat, darahku mendidih. Rasa muak yang sudah kutahan berhari-hari akhirnya meledak. Aku tidak bisa membiarkan suamiku terus-menerus ditipu oleh ular berbisa itu. Aku mendekat, bersimpuh di depannya, memegang kedua tangannya yang dingin. Aku kumpulkan segenap keberanianku. Aku katakan padanya untuk berhenti memuja Pak Burhan. Aku katakan dengan tegas, bahwa Pak Burhanlah yang merekayasa semua ini. Aku ceritakan soal uang 50 juta itu, soal pesan ancaman, dan soal kartu hotel yang dia selipkan di tanganku. Aku jujur tentang semuanya, berharap ini akan membuka mata suamiku. Tapi reaksi Mas Bayu di luar dugaanku. Dia menepis tanganku kasar. Matanya menatapku nyalang. Bukan tatapan percaya, melainkan tatapan kecewa yang teramat dalam. Dia membentakku. Dia bilang aku sudah gila. Dia menuduhku tidak bersyukur dan berhalusinasi. Bagi Mas Bayu, Pak Burhan adalah malaikat yang baru saja menyelamatkan lehernya dari jeruji besi hari ini. Bagaimana mungkin aku menuduh penyelamatnya sebagai penjahat? Dia justru balik curiga padaku. Dia bertanya dengan nada sinis, kenapa aku begitu membenci bosnya? Apa aku punya selingkuhan lain sehingga aku berusaha menjelek-jelekan sumber nafkah keluargaku sendiri? Kalimat itu menampar hatiku lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Air mataku tumpah. Bukan karena takut, tapi karena rasa sakit yang tak terperi. Fitnah Pak Burhan begitu rapi, begitu sempurna, hingga dia berhasil mengubah suamiku sendiri menjadi musuhku. Mas Bayu bangkit berdiri, menatapku dengan jijik, lalu masuk ke kamar dan membanting pintu. Dia mengunci diri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami tidur terpisah. Aku duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, ditemani suara isak tangisku sendiri. Strategi Pak Burhan berhasil total. Dia tidak perlu membunuh suamiku untuk memisahkan kami. Dia cukup menanamkan benih keraguan dan fitnah, lalu membiarkan kami saling menghancurkan satu sama lain. Di tengah keheningan itu, ponselku bergetar lagi. Satu pesan singkat dari Pak Burhan, sakitkan rasanya tidak dipercaya? Itu baru peringatan kecil. Datang padaku, atau besok suamimu benar-benar tidur di penjara. Malam itu aku sadar, aku benar-benar sendirian. Dan benteng pertahanan terakhirku, rumah tanggaku, sudah mulai runtuh. 3 hari. Waktu yang diberikan oleh Pak Burhan hanya 3 hari, tapi rasanya seperti 3 abad. Dalam kurun waktu sesingkat itu, rumah kecil kami yang dulu hangat berubah menjadi neraka tak kasat mata. Tidak ada piring pecah, tidak ada teriakan memaki, tapi keheningan di antara kami jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran manapun. Mas Bayu berubah total. Sosok suami yang periang itu lenyap, digantikan oleh pria asing yang wajahnya pucat pasi dan matanya cekung karena kurang tidur. Dia ketakutan. Bayangan jeruji besi menghantuinya setiap detik. Dia percaya sepenuhnya pada skenario palsu itu, bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal di kantor, dan satu-satunya orang yang menahan polisi untuk tidak menjemputnya adalah Pak Burhan. Setiap kali aku mencoba mendekat, mencoba meyakinkan dia bahwa ini semua rekayasa, dia akan menghindar. Dia memandangku seolah aku adalah musuh dalam selimut yang tidak tahu terima kasih. Kamu mau aku di penjara? Begitu katanya setiap kali aku memintanya melawan. Kalimat itu menampar logikaku, membungkam mulutku. Bagaimana aku bisa menjelaskan kebenaran pada orang yang sudah dibutakan oleh rasa takut? Puncaknya terjadi pagi ini. Sebuah amplop coklat dikirim ke rumah lewat kurir instan. Tidak ada nama pengirim. Saat kubuka, isinya membuat duniaku gelap.
Itu adalah salinan draft laporan polisi. Di sana tertulis nama Mas Bayu sebagai terlapor kasus penggelapan dana. Dan di lembar terakhir, ada sebuah foto rekayasa CCTV yang terlihat sangat nyata, menuduh Mas Bayu mengambil uang tunai dari brankas. Tanganku gemetar hebat memegang kertas-kertas itu. Di bawah tumpukan dokumen itu, terselip pesan kecil dengan tulisan tangan yang sangat kukenal, tulisan Pak Burhan. Isinya singkat, "Waktumu habis, sayang. Gugat cerai dia hari ini sebelum jam 12 siang, dan berkas ini akan aku bakar. Tapi jika lewat 1 menit saja, polisi akan menjemput suamimu sore ini juga." Aku terduduk lemas di lantai ruang tamu. Air mataku sudah kering. Rasanya tidak ada lagi air mata yang tersisa untuk menangisi nasib konyol ini. Aku terjebak dalam dilema paling kejam yang pernah ada. Jika aku bertahan di sisi suamiku, dia akan hancur. Dia akan dipenjara, karirnya tamat, dan masa depannya gelap. Pak Burhan punya uang dan kuasa untuk membuat kebohongan menjadi kebenaran di mata hukum. Kami tidak punya apa-apa untuk melawannya. Tapi jika aku pergi, jika aku menuruti kemauan iblis itu untuk bercerai, suamiku akan selamat. Dia akan bebas. Dia bisa melanjutkan hidupnya, karirnya akan aman. Tapi bayarannya adalah aku. Aku harus menyerahkan diriku pada monster itu, dan membiarkan suamiku membenciku seumur hidupnya, karena mengira aku meninggalkannya di saat dia terpuruk. Aku menatap Mas Bayu yang sedang duduk melamun di teras, merokok dengan tangan gemetar. Dia terlihat begitu rapuh, begitu hancur. Rasa cintaku padanya begitu besar, sampai-sampai aku sadar satu hal, mencintai tidak harus memiliki. Kadang, mencintai berarti merelakan diri sendiri hancur agar orang yang kita cintai tetap utuh. Aku bangkit berdiri. Aku hapus sisa air mata di pipi. Aku masuk ke kamar, mengganti dasterku dengan pakaian rapi. Aku mengambil tas, memasukkan buku nikah dan kartu identitas kami ke dalamnya. Saat aku melangkah keluar, Mas Bayu menoleh. "Mau kemana?" tanyanya dengan suara parau. Aku tidak berani menatap matanya. Aku takut pertahananku runtuh. Dengan suara datar, sekuat tenaga menahan getaran tangis, aku menjawab, "Aku mau menyelesaikan masalah ini, Mas. Biar kamu tenang." Mas Bayu hanya diam. Dia mungkin berpikir aku pergi ke pasar atau ke rumah orang tuaku. Dia tidak tahu, aku sedang berjalan menuju tempat yang paling dibenci oleh pasangan suami istri manapun. 1 jam kemudian, aku berdiri di sana. Di depan sebuah gedung bercat hijau muda. Pengadilan agama. Matahari bersinar terik, tapi aku merasa kedinginan sampai ke tulang. Orang-orang berlalu lalang di sekitarku dengan wajah muram, membawa beban masalah mereka masing-masing. Dan disinilah aku, mengibarkan bendera putih. Aku menyerah. Pak Burhan menang. Aku mengeluarkan ponsel, memotret gedung pengadilan itu, dan mengirimkannya ke nomor Pak Burhan. "Aku sudah di sini," ketikku. "Tolong jangan lapor polisi. Jangan sentuh suamiku." Aku melangkah masuk ke lobi gedung dengan langkah terseret. Rasanya seperti berjalan menuju tiang gantungan. Ini adalah titik terendah dalam hidupku. Aku akan menjadi janda, bukan karena suamiku mati, tapi karena aku harus membunuhnya dari hidupku agar dia tetap bisa hidup. Aku berdiri di depan loket pendaftaran gugatan cerai selama 10 menit penuh. Pulpen sudah ada di tanganku, formulir sudah terisi setengah. Orang-orang di sekitarku sibuk dengan urusan perpisahan mereka sendiri. Tapi, saat ujung pulpenku menyentuh kertas itu, tanganku berhenti. Tiba-tiba, akal sehatku yang sempat hilang karena rasa takut, kembali menyentakku keras. Apa yang sedang aku lakukan? Jika aku menceraikan Mas Bayu, apakah masalah selesai? Tidak. Pak Burhan adalah orang yang licik. Setelah aku menjadi janda dan menjadi miliknya, apa jaminannya dia tidak akan tetap memenjarakan Mas Bayu untuk menghilangkan jejak? Dengan menyerah, aku justru memuluskan jalan bagi iblis itu untuk menghancurkan kami berdua sekaligus. Aku membanting pulpen itu ke meja. Masa bodoh dengan ancaman. Masa bodoh dengan polisi. Aku tidak akan membiarkan suamiku hancur tanpa perlawanan. Aku berbalik arah, berlari keluar dari gedung pengadilan itu, menyetop ojek, dan memacu kendaraan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Mas Bayu belum pulang. Rumah kosong.
Ini kesempatanku. Aku ingat sesuatu. Mas Bayu adalah orang yang sangat teliti. Dia punya kebiasaan menyimpan cadangan data pekerjaan di HP bekasnya yang layarnya sudah retak, yang dia simpan di laci lemari pakaian. HP itu tidak terhubung ke jaringan kantor, jadi Pak Burhan tidak mungkin bisa meretasnya. Dengan jantung berdegup kencang, aku mengobrak-abrik laci lemari. Ketemu. HP tua itu masih menyala. Aku membuka folder file manager, mencari rekaman percakapan atau chat pekerjaan sebelum tanggal audit palsu itu. Jariku gemetar saat menemukan satu file rekaman suara bertanggal 2 minggu lalu. Judulnya, Briefing Pak Bos. Aku memutarnya. Terdengar suara Mas Bayu yang sopan, lalu suara Pak Burhan. Bayu, untuk transfer dana operasional bulan ini, kamu pakai rekening perantara yang saya kirim via waya. Jangan pakai jalur biasa, biar cepat. Lalu suara Mas Bayu, siap Pak, tapi ini aman kan Pak? Tidak melanggar prosedur? Pak Burhan menjawab, aman. Saya yang jamin. Kamu percaya sama saya, kan? Air mataku menetes. Ini dia buktinya. Mas Bayu tidak menggelapkan uang. Dia hanya dijebak untuk mentransfer uang ke rekening penampung milik Pak Burhan sendiri, atas perintah Pak Burhan sendiri. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Mas Bayu pulang. Wajahnya kusut, matanya merah. Dia melihatku ada di rumah, bukan di pengadilan. Kamu. Suaranya parau. Kamu nggak jadi ngurus cerai? Kamu mau lihat aku di penjara sore ini? Aku tidak menjawab. Aku berdiri, berjalan menghampirinya. Mas Bayu mundur selangkah, seolah jijik melihatku. Cukup, Ratna. Aku capek. Kalau kamu nggak mau pergi, biar aku yang menyerahkan diri ke polisi sekarang. Diam, bentakku. Ini pertama kalinya aku membentak suamiku. Aku menarik tangannya kasar, memaksanya duduk di sofa. Aku sodorkan HP bekas itu ke telinganya. Dengar, Mas. Dengar baik-baik suara manusia yang kamu agung-agungkan itu. Aku menekan tombol play. Hening sejenak. Hanya suara rekaman itu yang mengisi ruangan. Wajah Mas Bayu yang tadinya marah, perlahan berubah bingung. Saat mendengar bagian Pak Burhan menyuruhnya transfer ke rekening misterius itu, mata Mas Bayu membelalak. Ini. Bibirnya bergetar. Ini instruksi 2 minggu lalu, jadi uang yang hilang itu. Uang itu ada di kantong dia sendiri. Mas, teriakku sambil menangis. Dia menjebakmu. Dia menyuruhmu transfer ke rekeningnya, lalu dia hapus jejaknya di sistem kantor, dan menuduhmu maling. Tujuannya cuma satu, supaya kamu hancur, dan aku terpaksa datang ke dia untuk memohon. Mas Bayu terdiam kaku. Tubuhnya gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena guncangan batin yang luar biasa. Kepercayaannya dikhianati. Rasa hormatnya diinjak-injak. Lalu, aku mengeluarkan ponselku sendiri. Aku putar rekaman telepon dari bab 1, saat Pak Burhan tertawa dan bilang, nikmati uangnya, sebentar lagi kamu akan membutuhkannya. Mas Bayu mendengarkan semuanya. Setiap detik rekaman itu berjalan, wajahnya makin merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Dia mengepalkan tangannya begitu kuat hingga kukunya memutih. Setelah rekaman selesai, Mas Bayu menatapku. Kali ini, tidak ada lagi keraguan di matanya. Hanya ada penyesalan yang teramat dalam. Maafkan aku, Dek. Bisiknya, lalu pecah menjadi tangisan yang menyayat hati. Suamiku, laki-laki yang selalu tegar itu, menangis meraung di pelukanku. Aku bodoh, aku hampir menyerahkan istriku sendiri ke tangan iblis itu. Aku memeluk kepalanya erat-erat. Kita belum kalah, Mas. Sekarang kita pegang kartu asnya. Dia pikir kita lemah. Dia pikir kita bodoh. Tapi dia lupa satu hal. Dia lupa menghapus jejak di HP retak ini. Mas Bayu menghapus air matanya kasar. Dia mengangkat wajahnya. Tatapan matanya berubah. Tidak ada lagi ketakutan. Yang ada kini hanyalah sorot mata tajam seorang suami yang siap melindungi kehormatan keluarganya. Simpan HP ini, katanya dingin. Kita tidak akan cerai. Dan aku tidak akan dipenjara. Kita akan mainkan permainannya, tapi kali ini, kita yang atur aturannya.
Sore itu, di ruang tamu yang sempit, kami bukan lagi korban. Kami adalah sekutu yang siap melakukan serangan balik. Malam itu, rumah kontrakan kami yang sempit berubah fungsi. Bukan lagi sekadar tempat berteduh, tapi menjadi markas operasi panggung sandiwara terbesar dalam hidup kami. Kami sadar, bukti rekaman suara di HP Reta itu memang kuat, tapi mungkin belum cukup untuk menjerat orang selicik Pak Burhan. Pengacara mahal bisa saja berdalih itu rekaman palsu atau salah konteks. Kami butuh lebih. Kami butuh pengakuan langsung. Kami butuh dia merasa menang, lengah, lalu membuka topengnya sendiri. Mas Bayu menggenggam tanganku erat. Matanya yang tadi sembab kini menyala penuh tekad. Kami menyepakati satu rencana gila. Rencana yang mengharuskan kami menyakiti hati satu sama lain demi menyelamatkan pernikahan kami. Pak Burhan pasti memantau kami, entah lewat mata-mata tetangga atau mungkin dia menyuruh orang mengawasi rumah ini. Maka, kami harus memberinya pertunjukan yang dia inginkan. "Kamu siap, Dek?" tanya Mas Bayu lirih. Aku mengangguk, meski hatiku perih. "Aku siap, Mas. Ayo kita lakukan." Dan dimulailah sandiwara itu. Aku menarik napas panjang, lalu berteriak sekeras-kerasnya. Teriakan yang memecah keheningan malam di komplek perumahan kami. "Pergi kamu, Mas. Aku sudah nggak kuat hidup sama koruptor." Teriakku, sambil membanting pintu kamar mandi agar terdengar gaduh. Mas Bayu menyahut, suaranya tak kalah tinggi, bergetar memainkan perannya. "Aku nggak korupsi, Ratna. Kamu kenapa lebih percaya sama orang lain daripada suamimu sendiri?" "Buktinya sudah jelas," balasku lagi, kali ini sambil melempar tas pakaian Mas Bayu ke lantai ruang tamu. "Pak Burhan sudah kasih lihat semuanya. Kamu mau bikin aku malu? Kamu mau aku ikut terseret kasusmu? Lebih baik kita pisah sekarang sebelum polisi datang." Tetangga mungkin mendengar keributan ini. Bagus. Biar satu dunia tahu bahwa rumah tangga kami hancur. Biar kabar ini sampai ke telinga Pak Burhan. Di sela-sela teriakan itu, kami saling pandang. Air mataku menetes, bukan karena marah, tapi karena sedih harus memaki suami yang begitu kucintai, meski hanya pura-pura. Mas Bayu memberiku isyarat mata, menyuruhku melanjutkan ke tahap berikutnya. Aku mengambil ponselku. Tangan gemetar ini bukan akting. Aku benar-benar takut, tapi aku harus menelepon iblis itu. Aku menekan nomor Pak Burhan. Panggilan tersambung. "Halo?" Suara Pak Burhan terdengar santai, seolah dia sudah menunggu panggilan ini. Aku memasang suara paling menyedihkan, suara seorang wanita yang putus asa dan menyerah. "Pak, tolong saya. Saya sudah usir Bayu. Saya nggak mau terlibat masalah hukumnya. Tolong jangan lapor polisi, Pak. Saya akan turuti kemauan Bapak." Hening sejenak. Lalu terdengar tawa kepuasan yang membuat perutku mual. "Nah, begitu dong, Ratna. Pintar," katanya lembut, tapi mematikan. "Wanita cantik sepertimu memang tidak pantas hidup susah dengan kriminal amatir seperti Bayu." "Saya harus apa sekarang, Pak?" tanyaku sambil terisak palsu. "Datanglah besok siang ke restoran privat langganan saya di pusat kota. Ruang VIP nomor 1. Kita rayakan kebebasanmu, sekaligus membicarakan masa depanmu yang baru bersamaku. Datang sendiri. Jangan bawa apa-apa selain badanmu yang berharga itu." "Baik, Pak," jawabku lemah. Telepon ditutup. Aku meletakkan HP di meja, lalu merosot duduk di lantai. Tubuhku lemas. Mas Bayu langsung memelukku erat. "Kamu hebat, Dek. Kamu hebat," bisiknya di telingaku. Rencana tahap pertama berhasil. Umpan sudah dimakan. Ikan besar itu mengira dia sudah menang telak. Dia tidak tahu, di balik baju rapi yang akan kupakai besok, aku akan menyembunyikan alat perekam yang menyala. Dan Mas Bayu tidak benar-benar pergi. Dia akan mengawasi dari jarak dekat, siap menerkam saat waktunya tepat. Malam itu, Mas Bayu tidur di ruang tamu dengan tas pakaian yang sudah dikemas, seolah-olah siap angkat kaki besok pagi. Sementara aku di kamar, menatap langit-langit, mempersiapkan mental. Besok, aku akan masuk ke kandang harimau sendirian. Aku akan membiarkan dia mendekat, membiarkan dia merasa memiliki, sampai dia mengakui semua dosanya. Dan saat itu terjadi, kami akan membalikan papan catur ini. Besok,
Bukan aku yang akan menjadi janda, tapi dia yang akan kehilangan segalanya. Langkah kakiku terasa berat, seolah ada rantai besi yang membelenggu pergelangan kakiku saat aku memasuki lobi restoran mewah itu. AC sentral yang dingin menusuk kulit, tapi punggungku justru basah oleh keringat dingin. Ini adalah restoran privat, tempat di mana orang-orang berduit biasa melakukan negosiasi bisnis tertutup, atau menyembunyikan dosa-dosa mereka dari mata publik. Aku meremas tas tanganku erat-erat. Di dalamnya, terselip ponselku yang sudah dalam mode merekam sejak 10 menit lalu. Baterainya penuh, memori kosong. Itu adalah satu-satunya senjata yang kumiliki. Jika alat itu mati, atau jika Pak Burhan menemukannya, tamatlah riwayatku. Seorang pelayan mengantarku menuju ruang VIP nomor 1 di ujung lorong yang sunyi. Jantungku berdegup begitu kencang sampai rasanya sakit. Aku tahu, di luar sana, di parkiran seberang jalan, Mas Bayu sedang menunggu di dalam mobil sewaan dengan kaca gelap. Dia memantau posisi GPS-ku. Kami sepakat, jika dalam 30 menit aku tidak keluar, atau jika aku mengirim sinyal miskal, dia akan mendobrak masuk bersama satpam gedung, apapun risikonya. Pelayan itu membuka pintu kayu jati yang berat. "Silakan, Bu," katanya, lalu pergi meninggalkan aku sendirian. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, dia sudah menunggu. Pak Burhan duduk di ujung meja bundar, gelas wine di tangannya. Dia tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum kemenangan seorang pemburu yang melihat mangsanya akhirnya menyerah masuk ke dalam perangkap. "Duduklah, Ratna," suaranya bergema di ruangan yang kedap suara itu. "Kamu cantik sekali hari ini. Jauh lebih cantik daripada saat kamu masih jadi istri karyawan rendahan itu." Aku menelan ludah, berusaha menekan rasa jijik yang naik ke tenggorokan. Aku menarik kursi, duduk berhadapan dengannya. Jarak kami hanya terpisah meja 1 meter, tapi rasanya dia begitu dekat, seolah dia bisa mencekiku kapan saja. "Saya sudah melakukan apa yang Bapak minta," kataku pelan, memancing pembicaraan. "Saya sudah usir Bayu. Rumah tangga kami hancur. Sekarang tolong penuhi janji Bapak. Jangan penjarakan suami, maksud saya, mantan suami saya." Pak Burhan tertawa kecil. Dia meletakkan gelasnya, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya menatapku lekat, tatapan yang membuat kulitku merinding. "Kamu masih peduli sama dia? Padahal dia pencuri," pancing Pak Burhan. "Ini saatnya. Aku harus membuatnya mengaku." "Saya cuma nggak mau nama baik saya tercoreng, Pak," jawabku berbohong. "Tapi jujur saya penasaran, Bayu itu orangnya lugu. Apa benar dia berani menggelapkan uang perusahaan? Atau jangan-jangan ada orang lain yang melakukannya?" Pak Burhan terdiam sejenak. Dia menatapku menyelidik. Aku menahan napas, berdoa dalam hati agar dia tidak curiga. Namun, arogansi mengalahkan kewaspadaannya. Dia merasa berkuasa penuh di ruangan ini. Dia merasa aku sudah takluk. Dengan nada sombong, dia berkata, "Kamu memang cerdas, Ratna. Itu yang saya suka dari kamu. Asal kamu tahu saja, suamimu itu bersih. Dia tidak mengambil sepeser pun." Jantungku melonjak girang. "Kena kau? Maksud Bapak?" tanyaku lagi, pura-pura bodoh. "Saya yang atur semuanya," lanjutnya santai, seolah sedang membicarakan cuaca. "Saya yang suruh dia transfer ke rekening fiktif itu. Saya yang hapus jejaknya. Dan saya yang bikin laporan palsu ke polisi. Semudah itu menghancurkan orang kecil seperti Bayu. Tujuannya cuma satu, supaya kamu duduk di kursi itu, di depan saya, malam ini." Pengakuan itu terekam sempurna. Rasanya aku ingin langsung lari keluar dan berteriak. Tapi aku belum bisa pergi. Aku harus menunggu momen yang tepat. "Bapak jahat sekali," bisikku, kali ini air mata yang keluar bukan air mata palsu. Aku menangis karena marah. "Bukan jahat, sayang. Ini cinta," katanya gila. Dia berdiri dari kursinya. Suara gesekan kursi itu terdengar mengerikan. Dia mulai berjalan memutari meja, mendekat ke arahku. Sekarang, Bayu sudah bukan masalah lagi. Berkas polisi itu bisa saya bakar kapan saja. Asalkan... Dia berhenti tepat di belakang kursiku. Aku bisa merasakan hembusan napasnya di rambutku.
Bau parfum mahalnya kini terasa seperti bau bangkai. Tangannya yang dingin menyentuh bahuku. Aku menegang. Refleks, tanganku meraba tas, bersiap menekan tombol panggilan darurat ke Mas Bayu. "Asalkan apa, Pak?" tanyaku dengan suara bergetar hebat. "Asalkan kamu milik saya malam ini," bisiknya di telingaku. Tangan itu mulai bergerak turun dari bahu ke lengan. Kepanikan melandaku. Ini di luar skenario. Aku pikir dia hanya akan bicara. Ternyata dia tidak sabar. Aku harus keluar dari sini sekarang juga. "Tunggu, Pak." Aku mencoba berdiri, menghindar. Saya perlu ke toilet sebentar." Tapi Pak Burhan lebih cepat. Dia menahan tanganku dengan cengkeraman yang kuat dan menyakitkan. Wajah ramahnya hilang, berganti dengan wajah aslinya yang buas. "Jangan main-main, Ratna. Pintu sudah dikunci dari dalam. Tidak ada yang bisa mendengarmu berteriak di sini." Duniaku gelap. Pintu terkunci. Aku melirik ke arah pintu kayu tebal itu. Benar saja, kuncinya sudah terputar. Aku terjebak di dalam kandang harimau, berdua saja dengan monster ini, sementara suamiku ada di seberang jalan, tidak tahu bahwa istrinya sedang disekap. Pak Burhan menarikku kasar mendekat padanya. "Ayo kita selesaikan transaksi ini." "Ya Tuhan, Mas Bayu, tolong aku." Jantungku rasanya berhenti berdetak saat mendengar bunyi klik dari kunci pintu yang diputar itu. Aku terperangkap. Di ruangan kedap suara yang mewah ini, teriakanku tidak akan terdengar oleh siapapun. Dan di hadapanku, berdiri seorang pria yang selama ini dihormati banyak orang. Namun kini tak ubahnya seperti binatang buas yang kelaparan. Pak Burhan mencengkeram pergelangan tanganku. Tenaganya jauh lebih kuat dari dugaanku. Aroma parfum mahalnya yang bercampur bau alkohol membuat perutku mual. Dia menyeringai, merasa menang telak. Dia pikir aku hanyalah wanita lemah yang sudah dipatahkan sayapnya. Wanita yang tidak punya pilihan lain selain menyerah demi menyelamatkan suaminya. "Jangan munafik, Ratna," bisiknya dengan suara serak yang mengerikan. "Kamu datang ke sini karena kamu butuh uang dan perlindungan saya, kan? Lupakan suami miskinmu itu. Lepaskan saya," teriakku, meronta sekuat tenaga. Kepanikan membuat adrenalin mengalir deras di darahku. Aku tidak peduli lagi dengan sopan santun. Aku menginjak kaki Pak Burhan dengan tumit sepatu hak tinggiku, sekeras yang aku bisa. Dia mengadu kesakitan, cengkeramannya sedikit melonggar. Itu celah bagiku. Aku menyentakkan tanganku hingga terlepas, lalu mundur terhuyung ke belakang meja bundar. Tanganku gemetar meraba tas, mencari ponselku. Aku harus memberi sinyal pada Mas Bayu. Aku harus menekan tombol panggil darurat itu sekarang juga. Tapi Pak Burhan kembali menerjang. Wajahnya merah padam karena marah dan nafsu. "Dasar wanita tidak tahu diuntung," bentaknya. Dia menepis tas tanganku hingga terpental jatuh ke lantai. Ponselku terlempar keluar, meluncur jauh ke sudut ruangan. Harapanku hancur. Senjataku hilang. Dia melangkah maju lagi, kali ini dengan tatapan yang benar-benar buas. Aku terpojok ke dinding. Air mataku tumpah karena ketakutan yang amat sangat. "Tolong jangan," rintihku. Pak Burhan tertawa meremehkan. "Tidak ada yang bisa menolongmu di sini." Duar. Suara hantaman keras terdengar dari arah pintu. Pintu kayu jati yang tebal itu bergetar hebat. Pak Burhan terlonjak kaget. Langkahnya terhenti. Dia menoleh ke pintu dengan wajah bingung. "Siapa di luar?" teriaknya marah. "Saya bilang jangan ganggu." Duar. Hantaman kedua terdengar lebih keras. Engsel pintu berderit nyaring. Seseorang sedang mendobrak paksa dari luar. "Buka pintunya, bajingan." Suara itu bukan suara pelayan. Itu bukan suara satpam. Itu suara Mas Bayu. Suara suamiku yang selama ini lembut dan sabar, kini terdengar seperti raungan singa yang terluka. Wajah Pak Burhan pucat seketika. "Bayu?" gumamnya tak percaya. Sebelum dia sempat bereaksi, hantaman ketiga menghancurkan kunci pintu itu. Daun pintu terbuka lebar dengan kasar, menghantam dinding. Mas Bayu berdiri di ambang pintu. Napasnya memburu. Matanya merah menyala menatap pemandangan di depannya, istrinya yang gemetar terpojok di dinding, dan bosnya yang berdiri mengancam.
Di belakang Mas Bayu, terlihat dua orang security restoran yang tampak panik dan kewalahan mencoba menahannya, tapi tak berdaya menghadapi amarah seorang suami. "Jangan sentuh istri saya," teriak Mas Bayu. Dia menerjang masuk. Tanpa ragu, Mas Bayu menghantamkan tinjunya tepat ke rahang Pak Burhan. Bos besar itu terhuyung mundur dan jatuh tersungkur menabrak kursi. Gelas wine di meja pecah berantakan. Mas Bayu tidak berhenti. Dia menarik kerah baju Pak Burhan, memaksanya berdiri setengah badan. "Kamu pikir karena kamu kaya, kamu bisa beli harga diri istri saya? Hah? Bayu, kamu gila." Pak Burhan berteriak sambil memegangi pipinya yang lebam. Dia mencoba mengembalikan wibawanya. "Kamu berani memukul atasanmu? Saya lapor polisi. Kamu akan membusuk di penjara selamanya. Karirmu tamat. Hidupmu hancur." Aku melihat Mas Bayu terdiam sejenak. Napasnya masih tersengal. Dia melepaskan cengkeramannya, membiarkan Pak Burhan jatuh kembali ke lantai. Pak Burhan tertawa sinis sambil menyeka darah di sudut bibirnya. "Kenapa berhenti? Takut? Kamu baru sadar siapa yang kamu lawan? Saya punya bukti penggelapan uangmu. Saya punya saksi. Dan sekarang, saya punya bukti penganiayaan. Tamat riwayat kalian berdua." Aku yang sedari tadi menangis, perlahan berjalan memungut ponselku di sudut ruangan. Aku melihat layarnya. Masih menyala. Masih merekam. Aku menghapus air mataku. Rasa takut itu hilang, digantikan oleh rasa muak yang luar biasa. Aku berjalan mendekati mereka berdua. Aku berdiri di samping suamiku, lalu mengulurkan ponsel itu tepat di depan wajah Pak Burhan. "Bapak yang tamat," kataku dingin. Pak Burhan melirik ponsel itu. Matanya membelalak. "Dari tadi, HP ini merekam semuanya, Pak," lanjutku dengan suara bergetar menahan emosi. "Pengakuan Bapak bahwa Bapak yang merekayasa kasus korupsi Mas Bayu. Pengakuan Bapak menjebak kami. Dan ancaman Bapak barusan, semuanya terekam jernih." Wajah Pak Burhan berubah menjadi abu-abu. Sombongnya lenyap seketika. "Dan satu lagi," tambah Mas Bayu, suaranya rendah tapi tajam. "Rekaman ini sudah terupload otomatis ke cloud. Jadi percuma Bapak banting HP itu. Detik ini juga, saya akan kirimkan rekaman ini ke grup WhatsApp Direksi Pusat dan istri Bapak." Mendengar kata istri, tubuh Pak Burhan lemas. Dia tahu, istrinya adalah anak dari pemilik saham terbesar perusahaan. Kehancuran karir dan rumah tangganya kini ada di ujung jari kami. Di ruangan yang berantakan itu, posisi berbalik 180 derajat. Sang pemburu kini menjadi mangsa yang tak berdaya. Dan kami, pasangan suami istri yang dia remehkan, berdiri tegak memegang kendali atas nasibnya. Ada pepatah yang mengatakan, setinggi-tingginya bangkai ditutupi, baunya pasti akan tercium juga. Dan malam itu, di dalam ruangan VIP yang berantakan, bau busuk kejahatan Pak Burhan akhirnya menyeruak keluar, menyengat siapa saja yang ada di sana. Suasana hening mencekam. Baru 5 menit yang lalu, pria di hadapan kami ini berdiri tegak layaknya Tuhan yang memegang kendali nasib kami. Dia sombong, dia angkuh, dia merasa tak tersentuh. Tapi sekarang, pemandangan di depanku sungguh menyedihkan. Pak Burhan masih tersungkur di lantai, bersandar pada kaki meja. Wajahnya lebam, rambutnya yang biasa klimis kini acak-acakan. Tapi yang paling berubah adalah matanya. Sorot mata predator itu hilang, berganti menjadi tatapan ketakutan dari seekor tikus yang terpojok. Saat Mas Bayu mengangkat ponselnya, bersiap menekan tombol kirim untuk menyebarkan bukti rekaman itu, pertahanan Pak Burhan runtuh total. "Jangan, tolong jangan," teriaknya histeris. Dia, bos besar yang terhormat itu, tiba-tiba merangkak maju. Dia tidak lagi peduli pada harga dirinya. Dia memegang ujung celana Mas Bayu dengan tangan gemetar. "Bayu, dengar saya, kita bisa bicarakan ini baik-baik." Suaranya parau, memohon. "Saya akan kasih kamu uang. Kamu butuh uang, kan? 50 juta itu ambil saja. Saya tambah lagi. 100 juta? 200 juta? Sebut saja angkanya. Asal hapus rekaman itu." Aku menatapnya dengan rasa jijik yang mendalam. Ternyata, di balik jas mahalnya,
Dia hanyalah pengecut yang berpikir segala sesuatu di dunia ini bisa diselesaikan dengan uang. Dia pikir kehormatan seorang istri dan harga diri seorang suami bisa dibarter dengan rupiah. Mas Bayu menepis tangan bosnya itu pelan, tapi tegas. Dia menatap Pak Burhan dari atas ke bawah. "Bapak pikir saya miskin?" tanya Mas Bayu dingin. "Memang, dompet saya tipis, Pak. Rumah saya sempit. Tapi Bapak salah besar. Saya orang paling kaya malam ini. Karena saya punya harga diri yang tidak bisa Bapak beli dengan seluruh harta Bapak sekalipun." Dengan gerakan tenang, tanpa ragu sedikit pun, jempol Mas Bayu menekan layar ponselnya. Ting! Satu bunyi notifikasi terdengar. Pesan terkirim. Rekaman pengakuan busuk itu kini sudah mendarat di grup WhatsApp Direksi Pusat, dan yang paling fatal, ke nomor pribadi istri Pak Burhan. "Tidak," desis Pak Burhan. Wajahnya pucat pasi seputih kertas. Detik berikutnya, ponsel Pak Burhan yang tergeletak di meja mulai bergetar gila-gilaan. Panggilan masuk. Di layar yang menyala itu, terpampang nama, "Istriku." Pak Burhan tidak berani menyentuhnya. Dia hanya menatap HP itu seolah benda itu adalah bom waktu yang baru saja meledak. "Nikmati kehancuranmu, Pak. Seperti Bapak menyuruh kami menikmati uang duka itu," kataku menutup pembicaraan. Aku menggandeng tangan Mas Bayu. Kami berbalik badan, melangkah keluar dari ruangan itu. Kami meninggalkan Pak Burhan yang mulai meraung, menangis sendirian di tengah kemewahan yang tak lagi bisa menyelamatkannya. Keesokan harinya, karma itu datang dengan kecepatan penuh. Berita menyebar seperti api liar. Pagi itu, saat aku menemani Mas Bayu ke kantor untuk membereskan barang-barangnya, lobi kantor sedang gempar. Mobil polisi sudah terparkir di depan gedung. Kami melihatnya. Pak Burhan digiring keluar oleh dua orang petugas berseragam. Tangannya yang biasa menunjuk-nunjuk perintah, kini terbelenggu borgol besi. Dia menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera wartawan dan tatapan karyawan-karyawannya sendiri. Tuduhannya berlapis. Penggelapan dana perusahaan yang dia lakukan sendiri tapi difitnahkan ke orang lain, pemerasan, dan percobaan pelecehan. Di tengah kerumunan, aku melihat seorang wanita parubaya yang anggun namun terlihat murka. Itu istri Pak Burhan. Dia menatap suaminya dengan tatapan jijik, lalu memalingkan wajah saat Pak Burhan mencoba memanggil namanya. Pintu pengampunan sudah tertutup rapat. Karirnya tamat. Keluarganya hancur. Dan dia akan menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi. Mas Bayu merangkul pundakku saat kami menyaksikan adegan itu dari jauh. Tidak ada sorak-sorai kemenangan dari mulut kami. Hanya ada rasa lega yang luar biasa. Beban berat yang menghimpit dada kami seminggu ini akhirnya terangkat. "Sudah selesai, Dek," bisik Mas Bayu. "Iya, Mas. Sudah selesai," jawabku. Kami berjalan keluar dari gedung tinggi itu. Matahari bersinar terang di luar. Udara Jakarta yang penuh polusi pun rasanya begitu segar di paru-paru kami hari ini. Kami memang kehilangan pekerjaan Mas Bayu. Kami tidak tahu besok mau makan apa. Tapi kami memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Kami selamat, kami utuh, dan kami menang melawan kejahatan tanpa harus mengotori tangan kami sendiri. Badai itu akhirnya berlalu. Pagi ini, sinar matahari masuk ke celah jendela kamar kami dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi rasa takut yang mencekam saat membuka mata. Tidak ada lagi notifikasi pesan yang membuat jantung mau copot. Dan yang paling penting, tidak ada lagi bayang-bayang Pak Burhan yang menghantui rumah tangga kami. Aku terbangun dan melihat Mas Bayu sedang duduk di teras, menyesap kopi hitamnya. Dia tidak lagi mengenakan seragam kantor yang necis itu. Dia hanya memakai kaos oblong putih polos. Tapi anehnya, di mataku, dia terlihat jauh lebih gagah hari ini daripada saat dia menjadi staf kesayangan bos korup itu. Dia terlihat seperti laki-laki merdeka. Aku berjalan menghampirinya, duduk di sebelahnya. Kami berdua diam sejenak, menikmati suara burung gereja yang berkicau di kabel listrik. Kedamaian yang mahal harganya. "Mas," panggilku pelan, "uang itu masih ada di rekeningku." Mas Bayu menoleh. Kami berdua tahu uang apa yang kumaksud. 50 juta rupiah. Uang, pesangon janda, yang menjadi awal dari semua malapetaka ini. Nominal itu masih utuh, tidak berkurang sepeser pun.
Bagi sebagian orang, mungkin sayang membuang uang sebanyak itu. Tapi bagi kami, uang itu terasa seperti bara api. Menyimpannya sama saja dengan menyimpan kutukan. Kita tidak butuh uang itu, Dek, jawab Mas Bayu tegas. Itu uang darah. Uang sogokan untuk menghancurkan pernikahan kita. Kalau kita pakai, makanannya akan jadi penyakit di badan, barangnya akan jadi sial di rumah. Aku mengangguk setuju. Lalu mau dikemanakan? Dikembalikan ke Pak Burhan di penjara? Mas Bayu tersenyum tipis. Jangan. Nanti malah jadi masalah baru. Kita bersihkan saja harta kita. Sore ini, kita pergi ke panti asuhan di ujung jalan sana. Kita sumbangkan semuanya atas nama hamba Allah. Biar uang yang niat awalnya jahat itu, berubah jadi doa-doa baik dari anak-anak yatim. Biar sialnya hilang, ganti jadi berkah. Keputusan itu membuat dadaku terasa lapang. Sore harinya, kami benar-benar melakukannya. Saat aku menekan tombol transfer ke rekening yayasan panti asuhan itu, rasanya seperti ada batu besar yang diangkat dari pundakku. Hilang sudah jejak Pak Burhan dari hidup kami. Pesangon janda, itu sudah hangus, berganti menjadi senyum anak-anak yang membutuhkan. Tuhan memang tidak pernah tidur. Dia membayar kontan setiap tetes air mata hambanya yang sabar. 2 hari setelah kejadian itu, ponsel Mas Bayu berdering. Bukan teror, melainkan panggilan dari sebuah perusahaan kompetitor. Ternyata, berita tentang keberanian Mas Bayu membongkar korupsi atasannya sudah menyebar di kalangan HRD perusahaan sejenis. Di dunia yang penuh tipu daya ini, kejujuran ternyata menjadi barang langka yang dicari banyak orang. Perusahaan itu menawari Mas Bayu posisi baru. Jabatannya lebih tinggi, dengan lingkungan kerja yang jauh lebih sehat. Tanpa perlu menjilat, tanpa perlu mengorbankan harga diri. Mas Bayu diterima bekerja karena integritasnya, bukan karena dia pandai mengambil hati bos. Malam itu, kami merayakannya dengan sederhana. Cuma makan nasi goreng tek-tek di pinggir jalan. Tidak ada restoran mewah, tidak ada ruang VIP, tidak ada wine mahal. Tapi rasanya jauh lebih nikmat daripada makan malam di rumah Pak Burhan waktu itu. Sambil makan, aku menatap suamiku. Aku teringat kembali pada judul mengerikan di mutasi rekening itu, pesangon untuk jandaku. Kalimat itu salah besar. Pak Burhan gagal total. Dia lupa bahwa uang memang bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli kehangatan di dalamnya. Uang bisa membeli teman tidur, tapi tidak bisa membeli kesetiaan. Kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya Mas Bayu sambil menyuapkan nasi goreng. Aku menggeleng, lalu menggenggam tangannya yang kasar namun hangat. Aku cuma mikir, Mas, jawabku, kita menang. Kita nggak punya uang 50 juta itu lagi. Kita kembali hidup pas-pasan. Tapi aku merasa jadi wanita paling kaya di dunia. Mas Bayu tertawa renyah. Tawa yang lepas, tanpa beban. Kisah kami adalah pelajaran pahit sekaligus manis. Bahwa dalam rumah tangga, badai pasti akan datang. Kadang berupa kesulitan ekonomi, kadang berupa godaan orang ketiga yang silau harta. Tapi selama pondasi kita adalah saling percaya, tidak ada satupun orang jahat yang bisa merobohkannya. Pak Burhan mungkin sekarang sedang meratapi nasibnya di balik jeruji besi yang dingin, sendirian, ditinggalkan oleh semua orang yang dulu memujanya. Sementara kami, di sini, di rumah kontrakan sempit ini, sedang membangun istana kami sendiri. Istana yang tidak dibangun dari emas permata, tapi dibangun dari keringat kejujuran dan semen kesetiaan. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup.